Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari datang pada Tuhan, kekuatan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi jalan kami. Pegang dan tuntun langkah-langkah kami sesuai kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan Mazmur pasal 6. Ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Menurut lagu yang ke-8. Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan. Luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Amin. Bapak Ibu, seringkali kita bertanya dalam hati kita, mengapa orang yang hidup dalam takut akan Tuhan masih mengalami berbagai kemelut dan pergumulan, mengalami kecelakaan, dipecat dari pekerjaan, sakit yang parah, bahkan kehilangan orang yang dicintai. Mengapa orang yang takut akan Tuhan masih mengalami hal yang demikian? Apakah Tuhan berubah dengan janjinya? Jawabnya tentu tidak. Tuhan tidak pernah berubah dengan janjinya, sebab janjinya ya dan amin. Kalau kita membaca Mazmur pasal 6 ini, kita bisa belajar bahwa Daud yang begitu sangat mengasihi Tuhan juga mengalami pergumulan yang sama. Daud mengalami pergumulan yang demikian berat, sampai seluruh tubuhnya sakit dan lemah. Melalui Mazmur pasal 6 ini kita dapat memahami bahwa pergumulan hidup dapat dialami oleh semua orang. Entah dia orang percaya, orang yang saleh, ataupun orang yang fasik. Semua mengalami pergumulan, baik karena akibat dosa ataupun karena Tuhan izinkan terjadi. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa orang yang percaya kepada Tuhan selalu ada pengharapan dan selalu ada janji-janji Tuhan untuk melepaskan kita dari setiap pergumulan kita. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13,
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Setidaknya ada 3 poin kita belajar dari perikop ini. Yang pertama, berseru dan datanglah kepada Tuhan saat menghadapi pergumulan. Seberat apapun pergumulan kita, hanya dalam Tuhanlah kita mendapatkan kelegaan. Artinya Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup selalu mulus, aman, tanpa masalah dan pergumulan. Namun Dia berjanji tidak akan membiarkan umatnya dicobai melebihi kekuatannya. Dia akan memberi jalan keluar. Seperti ayat yang kita baca tadi 1 Korintus 10 ayat 13. Yang kedua, rendahkanlah diri dan mintalah belas kasihan dan pengampunan daripada Tuhan. Bila kita mengalami pergumulan karena dosa-dosa kita. Tetapi bila kita merasa bahwa kita tidak berdosa, kita sudah menjaga kehidupan kita saleh di hadapan Tuhan, dan masih mengalami pergumulan, yakinlah percaya akan kehendak Tuhan. Karena pergumulan dan pencobaan dapat mengarahkan kita untuk mengevaluasi diri, membentuk diri menjadi lebih baik, dan menuntun kita lebih bergantung kepada Tuhan. Maka apapun penyebab pergumulan itu, kita datang kepada Tuhan merendahkan diri, minta belas kasihan. Dan bila karena dosa, mohon pengampunan dari Tuhan. Yang ketiga, percayalah penuh kepada pertolongan Tuhan. Kita lihat di akhir doanya di ayat 8-11. Daud mendapat kelegaan dan keyakinan akan pertolongan Tuhan. Dan inilah yang memberinya kekuatan. Pengharapan Tuhan pasti menolong itulah yang membuat kita kuat untuk tetap hidup, berjuang, sehat, sembuh. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu semua secara detail, kecuali yang datang menyampaikan kepada kami untuk didukung dalam doa. Tetapi percayalah apapun pergumulan kita, yakin akan pertolongan Tuhan, yakin akan kekuatan yang dari Tuhan, yakin akan kesembuhan yang dari Tuhan, dinyatakan bagi orang-orang yang percaya, yang setia, terlebih yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, masalah pasti akan terus ada selama kita masih hidup di dunia. Oleh sebab itu, hadapi masalah dan pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Itu yang membedakan umat Tuhan dengan orang-orang dunia. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Andalkan Dia, maka kita akan kuat, optimis dan semangat, dan dimampukan meraih kemenangan dalam setiap pergumulan kita. Dan bila sudah menang, sembuh, berhasil, bersaksi dan bersyukur bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami naikkan syukur untuk rahmat-Mu. Firman-Mu pagi hari ini mengajar kepada kami. Siapapun kami, termasuk umat Tuhan, selama kami masih ada hidup di dunia, tidak lepas dari namanya pergumulan hidup. Dan Engkau tahu pergumulan hidup setiap kami, Tuhan. Satu hal, kebenaran firman hari ini, kami percaya janji-Mu, Engkau tidak akan tinggalkan kami. Engkau memberi kekuatan, pertolongan, penghiburan, kesembuhan dan pemulihan. Ajar kami beriman teguh kepada Tuhan. Bila pergumulan-pergumulan itu karena kami kurang bijaksana, bimbinglah kami hidup lebih bijaksana seturut firman-Mu. Berilah hikmat kepada kami untuk menghitung hari-hari kami
hingga kami peroleh hati yang bijaksana. Bila pergumulan-pergumulan itu terjadi karena kami berdosa kepada Tuhan, ampunilah kami. Tunjukkan dosa kami supaya kami bertobat dan berbalik daripada yang jahat di mata Tuhan. Dan bila pergumulan itu diizinkan untuk menguji kami supaya timbul seperti emas, berilah kekuatan kami Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini berdoa bersama. Berkati pergumulan mereka, sehingga mereka boleh memenangkan setiap pergumulannya dan bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati usaha pekerjaan, berkati keluarga, berkati pengikutan kami akan Engkau, gereja kami, di mana kami memuliakan Tuhan, menyatakan iman dan pengabdian kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Jangan lupa persiapkan diri untuk ibadah esok pagi. Kita akan menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, perjamuan kudus. Siapkan tubuh jiwa roh kita untuk beribadah esok pagi. Shalom. Tuhan memberkati.